welcome back to my channel. Hari ini kita bakalan bahas gimana sih kalian warga Indonesia kalau pengen pindah ke Belanda. Infonya cuman ke Belanda karena kebetulan aku tinggal di sini. I've been living here for 4 years now. So check it out. Banyak cara untuk ke negara Belanda. Salah satunya itu kalau kalian mau jadi sebagai pelajar, terus sebagai pekerja juga, atau sebagai entrepreneur. But it's really hard though, karena kalian tuh maksimal harus punya uang 1 miliar untuk investasi di perusahaan yang ada di Belanda atau making your own business. Aku juga gak bakalan kasih link di description box gimana caranya kalian bisa secara independen pindah ke Belanda. Gajinya kan banyak, bisa beli ini, bisa beli itu, bla bla bla. Iya, gajinya banyak, cuman biaya hidup di sini tuh tinggi banget. Contohnya nih, kalian harus pertama nih, gaji kalian itu harus pertama dipotong pajak. I don't know exactly how much, it's quite a lot. Terus yang kedua, kalian harus bayar asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan itu kayak BPJS dan wajib hukumnya untuk siapa saja yang tinggal di Belanda. Dan asuransi itu dipegang sama pihak swasta. Nah, yang ketiga itu kalian juga harus bayar rumah yang pasti. Kalau kalian ngontrak di sini tuh cuy, yang paling murah tuh 500 euro buat sewa kamar. Kayak kamar aku ini aja contohnya mungkin kalau di pasaran tuh sekitar kayak 700 euro karena aku tinggal di tengah kota yang deket banget ke city center, deket ke station. Pokoknya secara fasilitas menunjang itu sekitar 700 euro. It's totally normal though. Terus juga kalau kalian pindah ke sini bersama partner kalian, keuntungan yang kalian dapatkan itu sebenarnya kuliah. Kalau kalian non-EU, kalian harus bayar sekitar 20.000 euro per tahunnya. Nah, kalau kalian non-EU, kalian cukup bayar 2.000 euro per tahunnya. Kalau nggak salah sekitar segitu. Dan asiknya lagi, kalian itu bisa dipinjemin duit sama pemerintah buat pendidikan kalian apa aja, SMP, SMA, ada nggak SMP sih, kayak kuliah S1, master, atau mau kursus, itu kalian bisa minta bantuan ke pemerintah di Belanda. Jadi kalau kalian tuh lihat di video yang viral di TikTok atau di Instagram, lihat orang makan rendang terus dia harus bayar 300.000, man, that's normal. Karena ya itu gaji di sini tinggi, cuman biaya hidup tuh rendah. 300.000 itu sekitar 20 euroan mungkin. That's totally normal. Jadi kalau kalian makan di luar tuh paling murah 10 euro lah, anggap itu kalian udah dapat ayam, nasi, kalau beli nasi rames gitu, dan banyak banget restoran Indo di Belanda. Jadi kalian nggak usah takut kelaparan karena lidah aku tuh kampung banget cuy, nggak bisa makan makanan luar negeri, harus makan nasi tempe sambal. Terus juga kalau kalian makan bikin sendiri nih di rumah, makan di dalam lagi, bikin sendiri di rumah, it's really cheap, like super cheap. Not super cheap, but comparing if you eat outside all the time, of course it's really huge difference. Jadi makanya aku selalu masak di rumah. Tinggal di Belanda itu memaksa diri aku buat bisa masak sendiri di rumah. Padahal tuh sama sekali nggak pernah masak di Indonesia. Pernah mungkin couple times, but yeah, why will I have to cook by my own? Because I can just get it outside and it's cheap though. Jadi kesimpulannya tinggal di Belanda itu tidak seindah yang dibayangkan. Transport di Belanda itu termasuk paling mahal ya di negara Eropa. Kayak contohnya ya, dari rumah aku ke Central, kalau kalian naik bis itu kalian harus bayar sekitar 30.000. Kalau kalian naik sepeda, of course it's free and it's only like takes 15 minutes or 10 minutes. Jadi makanya orang-orang Belanda itu semua punya sepeda karena sepeda is totally an important things in your life. Karena kalian ke point A ke point B, it's just gonna be like and cheap. That's the only option. Terus juga kalau kalian mau naik kereta, contohnya kayak dari Utrecht, karena aku tinggal di Utrecht, ke Amsterdam itu memakan waktu 40 menit dan aku harus bayar sekitar 100 ribuan.
So dulu aku kerja di Amsterdam juga, jadi tiap harinya aku harus PP bolak-balik itu 200.000. So it's quite expensive though. Dan masalah tepat waktu, ya kadang-kadang mereka bisa telat 5 menit, 10 menit, and it's very normal. Kalau kalian seorang pelajar, kalian juga bisa dikasih tuh sama pemerintah, kalian bisa request, terus kalian bisa dapat OV chip card. OV chip card itu kartu transport di Belanda, namanya OV chip card. Nah, kalian bisa dapat free itu kemana saja setiap weekday. Agak bingung berapa sih rincian tinggal di Belanda. Aku juga bakal kasih rincian gaji kalau kalian part time kerja di Belanda itu berapa. Karena di sini kita dibayarnya per hours. Kontraknya juga macam-macam, kayak ada 0 hour contract. It means you can work more than part time sekitar 8 sampai 24, let's say. Kalian bisa bekerja sampai 40 jam even, tapi ya itu kalau perusahaan itu membutuhkan kalian atau enggak. Terus ada juga part timer jadi kayak dari 8 sampai 24 jam itu dibayarnya tergantung umur kalian. Jadi semakin muda kalian itu semakin murah, dan semakin tua kalian itu semakin mahal, kayak 11 euro per hour. So you can do your math and count by yourself. And then kalau kalian sebagai full timer itu hoursnya 38 sampai 40 di kontrak. Kayak kalau kayak suami aku tuh dia digaji udah kayak dia udah digaji per tahun. Kalau aku masih dealingnya di hours, so it's quite different though. Berminat tinggal di Belanda, udah bosen banget tinggal di Indonesia, udah nggak mau tinggal di Indonesia, kalian bisa subscribe channel aku. Aku bakal kasih tips and trick how to live here in the Netherlands, cause you know selalu ada hal yang baru di Belanda, dan juga hidup kalian lebih sejahtera sedikit karena pemerintahnya willing to help you guys. So let me know. Thank you for watching.